Seorang pengusaha bakso yang putus asa mengambil jalan pintas gelap. Warungnya viral, tapi pelanggan mulai alami halusinasi dan tewas misterius. Apa rahasia di balik bakso gurih yang mematikan ini? Mari kita ikuti kisah pesugihan bakso tikus. Warung bakso barokah milik Pak Tono adalah gambaran nyata dari sepi. Bukan sepi karena jam operasional belum tiba, melainkan sepi yang menusuk hingga ke tulang, sepi yang merampas setiap harapan. Berdiri kokoh di sudut jalan yang seharusnya ramai, warung itu selalu kosong melompong. Meja-meja bersih tanpa noda, kursi-kursi tersusun rapi, namun tak pernah ada punggung yang bersandar di sana, tak ada tawa riuh yang mengisi ruang hampa. Hanya Pak Tono, seorang diri, seringkali termangu di balik gerobak baksonya yang mengkilap, menatap jalanan dengan tatapan kosong, seolah menghitung butiran debu yang menempel di etalase kaca. Sudah lebih dari 5 tahun Pak Tono berjuang. 5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat untuk sekadar bertahan hidup dari usaha bakso yang tak pernah berkembang. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan adonan bakso dengan tangannya sendiri, meracik bumbu-bumbu rahasia yang ia pelajari dari mendiang ayahnya. Rebusan kuah kaldu yang mengepul di pagi hari selalu menebarkan aroma gurih yang seharusnya memikat. Namun entah mengapa, aroma itu tak pernah sampai ke indera penciuman calon pembeli. Setiap sore, ia kembali membereskan sisa dagangan yang masih utuh. Perasaan kalah melingkupi dadanya. Ia sudah mencoba segalanya. Mulai dari mengubah resep, menambahkan topping baru, hingga menggelar diskon besar-besaran. Bahkan, pernah sekali ia nekat mencoba membuat bakso beranak yang sedang populer, meskipun hasilnya jauh dari kata memuaskan dan justru menambah kerugian. Semua usahanya sia-sia, seperti menggarami air laut. Tabungannya menipis, cicilan rumah menumpuk, dan kedua anaknya di rumah membutuhkan biaya sekolah yang tak sedikit. Istrinya, Bu Lastri, tak pernah sekalipun mengeluh. Namun tatapan sendu di matanya sudah cukup bagi Pak Tono untuk memahami beban yang sama-sama mereka pikul. Putus asa. Kata itu terasa begitu nyata, begitu berat, menghimpit seluruh keberadaannya. Pernah suatu ketika, Pak Tono nyaris menyerah. Ia mempertimbangkan untuk menjual warungnya, lalu mencari pekerjaan lain sebagai buruh pabrik atau supir angkot. Namun, bakso adalah hidupnya, warisan turun-temurun keluarganya. Melepaskannya terasa seperti mencabut paksa sebagian dari jiwanya. Di tengah kegelapan yang melanda, sebuah bisikan aneh mulai menyelinap masuk ke dalam benaknya. Tetangga sebelah, Pak RT yang dulunya hidup pas-pasan, kini mendadak kaya raya setelah membuka usaha toko kelontong. Orang-orang berbisik-bisik, menyebut kata pesugihan. Awalnya, Pak Tono menepisnya. Ia adalah orang yang taat beribadah, percaya pada rezeki halal. Namun, semakin hari, bisikan itu semakin kuat, seiring dengan semakin menipisnya harapan. Apa salahnya jika hanya sekadar mencari tahu? Batinnya bergejolak. Rasa takut bercampur penasaran, menuntunnya pada pikiran-pikiran yang dulu tak pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah Bu Lastri dan anak-anaknya terlelap, Pak Tono duduk termenung di ruang tamu yang temaram. Ia membuka ponselnya, mencari informasi yang ia hindari selama ini. Jari-jarinya gemetar mengetik kata kunci, dukun pesugihan terdekat. Rasa jijik dan malu menyeruak. Namun desakan kebutuhan ekonomi jauh lebih besar daripada kedua perasaan itu. Ia menemukan beberapa nama, beberapa alamat yang terdengar menyeramkan. Akhirnya, dengan jantung berdebar kencang, ia memilih satu nama yang paling sering disebut-sebut dalam forum-forum gelap. Ini adalah jalan terakhir, pikirnya. Sebuah jalan pintas menuju cahaya, atau mungkin justru jurang kegelapan yang tak berujung. Pak Tono menyiapkan uang yang tersisa di dompetnya, beberapa helai daun sirih, dan kembang 7 rupa sesuai petunjuk yang tertera di situs itu. Ia akan menemui sang dukun misterius, demi warung bakso barokah yang ia cintai, dan demi keluarganya. Tanpa ia sadari, keputusan itu bukan hanya mengubah nasib warungnya, melainkan juga nasib banyak orang, bahkan nasib dirinya sendiri. Angin malam menusuk kulit Pak Tono saat ia melangkah menyusuri jalan setapak yang gelap dan sepi. Hanya suara gesekan daun kering di bawah sepatunya yang memecah keheningan. Lampu jalan redup, menyorot bayangan pohon-pohon rindang yang tampak seperti siluet raksasa menakutkan. Ia memegang erat tas kain berisi sesajen yang diminta sang dukun, jantungnya berdebar tak karuan, seperti genderang perang yang ditabuh di dalam dadanya. Sudah pukul 11 malam, jauh melewati jam tidurnya biasanya.
Jika bukan karena desakan hidup yang begitu kuat, tak akan pernah ia membayangkan dirinya berada di tempat seperti ini. Akhirnya, sampailah ia di sebuah rumah tua yang letaknya tersembunyi, jauh dari permukiman warga. Rumah itu tampak tak terawat, dengan ket yang mengelupas dan halaman yang ditumbuhi semak belukar liar. Aroma dupa dan kemenyan menyeruak dari dalam, membuat Pak Tono sedikit mual. Ia menarik napas dalam, berusaha mengusir keraguan terakhir yang masih membayangi. Ini demi anak-anaknya, demi bakso barokah, ia meyakinkan diri. Pintu kayu tua berderit pelan saat Pak Tono mendorongnya. Di dalam, ruangan terasa lembab dan dingin. Cahaya temaram dari beberapa lilin di sudut ruangan memperlihatkan siluet seorang pria tua yang duduk bersila di depan meja kecil. Pria itu, sang dukun, mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya panjang terurai, dan matanya memancarkan aura yang sulit diartikan, campuran kebijaksanaan kuno dan kegelapan yang pekat. Ia menoleh perlahan ke arah Pak Tono, senyum tipis terukir di bibirnya yang kering. "Sudah kutunggu, Tuan Tono." Suara dukun itu terdengar serak, namun jelas. "Keinginanmu akan segera terwujud." Pak Tono melangkah mendekat, lututnya sedikit gemetar. Ia meletakkan sesajen di hadapan sang dukun. Saya hanya ingin warung saya ramai, Ki. Itu saja." Dukun itu mengangguk. "Aku tahu. Tapi setiap keinginan besar membutuhkan pengorbanan besar pula." Ia kemudian menjelaskan ritualnya. Bakso yang akan membuat warung Pak Tono meledak bukan sembarang bakso. Kau harus mencampurkan daging tikus yang sudah kurajah ini ke dalam adonan baksomu. Bukan tikus biasa, melainkan tikus dari dunia lain, yang telah diisi dengan energi penglaris. Jantung Pak Tono serasa berhenti berdetak. Daging tikus? Perutnya langsung mual membayangkan hal itu. Tapi, Ki, bukankah itu haram? Dan menjijikan. Dukun itu tertawa pelan. Suara seraknya bergema di ruangan. "Apa yang lebih menjijikan dari kemiskinan, Tuan Tono? Lihatlah dirimu. Kau sudah diambang kehancuran. Ini adalah satu-satunya jalan. Daging ini sudah diproses, tidak akan terlihat oleh mata telanjang, dan rasanya akan berubah menjadi kenikmatan tiada tara." Ia menyerahkan sebuah bungkusan kain hitam yang terasa dingin dan sedikit lembek. Bau anyir samar tercium, membuat Pak Tono bergidik. Malam itu, Pak Tono melakukan ritual yang diperintahkan sang dukun. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan potongan-potongan daging aneh itu ke dalam alat penggilingan daging, bercampur dengan daging sapi dan bumbu-bumbu. Ada sensasi aneh yang mengalir dari daging itu, seolah ada energi dingin yang merambat ke tangannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi, hanya ketakutannya sendiri. Setiap gilingan mesin, setiap putaran adonan, terasa seperti mengikat jiwanya pada janji-janji gelap yang diucapkan sang dukun. Ketika adonan bakso itu selesai, warnanya tampak sedikit lebih gelap, dan teksturnya terasa lebih kenyal. Pak Tono mencicipinya sedikit, takut-takut. Tidak ada rasa aneh, justru ada sensasi gurih yang lebih kuat, lebih dalam, seolah meresap hingga ke indera pengecapnya. Sebuah rasa penasaran, bercampur sedikit rasa ngeri, mulai tumbuh dalam dirinya. Paginya, Pak Tono membuka warung bakso barokah dengan perasaan campur aduk. Ada harapan baru yang membuncah, namun juga ada rasa bersalah yang menusuk. Ia menata mangkuk dan sendok, menyalakan kompor, dan menunggu. Ia tidak tahu apakah bakso ini akan membawa keberkahan, atau justru kutukan yang tak berkesudahan. Yang jelas, hari ini, bakso barokah bukan lagi sekadar bakso biasa. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang menyimpan rahasia kelam. Pagi itu, Pak Tono membuka warungnya dengan perasaan cemas yang menusuk. Adonan bakso di dalam panci uap terasa sedikit berbeda, lebih kenyal, dan ada aroma samar yang tak pernah ia cium sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan bisikan hati yang mengganjal, berfokus pada harapan agar bakso barokah akhirnya ramai. 1 jam berlalu, warung masih sepi. 2 jam, tetap sama. Pak Tono mulai merasakan keputusasaan merayap kembali, seolah ia telah ditipu, atau ritual aneh itu hanyalah omong kosong. Namun, tepat ketika jam menunjukkan pukul 11 siang, sebuah keanehan terjadi. Seorang ibu-ibu yang biasa lewat di depan warungnya, tiba-tiba berhenti. Ia menghirup udara dalam-dalam, keningnya berkerut, seolah mencium sesuatu yang sangat menggoda. Dengan ragu, ibu itu melangkah masuk. Wah,
Pak Tono, bau baksonya kok beda ya hari ini? Harum sekali, serunya. Matanya berbinar. Pak Tono nyaris menjatuhkan sendok baksonya. Ia hanya tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ibu itu memesan 1 porsi, dan Pak Tono menyajikannya dengan tangan sedikit gemetar. Ibu itu menyuapkan sesendok kuah ke mulutnya, lalu matanya langsung membulat. Astaga, Pak Tono, ini bakso apa? Rasanya luar biasa gurih. Beda sekali dari yang kemarin-kemarin. Ia melahap baksonya dengan cepat, seolah tak bisa berhenti. Enak sekali. Saya belum pernah makan bakso seenak ini seumur hidup. Tak lama kemudian, seorang bapak-bapak yang sedang bersepeda lewat juga berhenti. Ia turun dari sepedanya, hidungnya mengembang, mencari-cari sumber aroma yang begitu kuat. Ada bakso enak di sini? Kok saya baru tahu? Tanyanya sambil melongok ke dalam warung. Ia langsung memesan 2 porsi. Seperti efek domino, kabar tentang kelezatan bakso barokah menyebar dengan kecepatan kilat. Mulai dari mulut ke mulut, lalu menyebar ke media sosial. Seseorang mengunggah foto bakso Pak Tono dengan takarir. Bakso tergurih se-Bekasi. Wajib coba. Dalam hitungan jam, warung yang tadinya sepi itu mendadak penuh sesak. Antrean mengular hingga ke pinggir jalan. Pak Tono kewalahan melayani pembeli. Ia bahkan harus meminta bantuan istrinya. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, bukan hanya warga sekitar, melainkan juga orang-orang dari kota tetangga yang penasaran dengan viralnya bakso barokah. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Bakso Pak Tono, luar biasa gurih, bikin nagih, dan tak bisa dilupakan. Ada semacam efek hipnotis dari setiap gigitan bakso itu. Orang-orang yang mencicipinya merasa tubuh mereka hangat, pikiran mereka tenang, dan keinginan untuk kembali mencicipi bakso itu lagi dan lagi, begitu kuat. Pak Tono tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia bekerja tanpa henti, dari pagi hingga tengah malam, namun rasa lelahnya tertutupi oleh gemuruh riuh warungnya dan tumpukan uang di laci kasir. Warung bakso barokah yang dulunya kumuh kini direnovasi, menjadi lebih besar dan modern. Karyawan-karyawan baru direkrut. Pak Tono yang tadinya miskin, kini menjadi pengusaha sukses dalam sekejap mata. Ia mampu melunasi semua utangnya, membeli rumah baru, dan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah terbaik. Meskipun kebahagiaan menyelimutinya, terkadang terbersit pikiran tentang asal-usul kesuksesan ini. Bisikan tentang daging tikus yang dirajah, ritual gelap di rumah tua itu, sesekali muncul dalam benaknya. Namun, ia selalu berusaha menepisnya. Kenapa harus berpikir keras jika hasilnya begitu memuaskan? Aroma gurih yang kini melekat pada dirinya, pada warungnya, dan pada setiap lembar uang yang ia hasilkan, seolah menghapus jejak-jejak kegelapan itu. Ia mulai lupa, atau mungkin memilih untuk melupakan, harga yang harus ia bayar. Ia terbuai dalam euforia kesuksesan, tidak menyadari bahwa di balik gurihnya bakso yang menghipnotis, ada benih-benih petaka yang perlahan mulai tumbuh. Kemewahan kini menjadi pemandangan sehari-hari di hidup Pak Tono. Mobil baru terparkir gagah di depan rumah barunya yang megah. Bu Lastri tak lagi mengenakan das terlusuh, kini ia sering memakai perhiasan emas yang berkilauan. Anak-anaknya sekolah di sekolah internasional, pulang pergi dijemput supir. Pak Tono sendiri, dengan setelan batik barunya, sering diundang ke acara-acara penting, menjadi pembicara inspiratif tentang bagaimana ia bisa sukses dari nol. Ia telah menjadi idola, lambang keberhasilan yang instan. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, riak-riak kecil keanehan mulai muncul. Awalnya samar, seperti bisikan angin di antara dedaunan. Beberapa pelanggan setiap bakso barokah, yang hampir setiap hari datang, mulai menunjukkan perilaku yang ganjil. Bapak Sastro, seorang pensiunan yang selalu ceria, kini sering terlihat murung, mudah tersinggung, dan sering membentak istrinya tanpa alasan jelas. Ibu Yuli, langganan Pak Tono sejak awal, yang dulunya ramah dan murah senyum, kini mendadak jadi pemarah, sering mengeluhkan sakit kepala hebat yang tak kunjung hilang. Bukan hanya perubahan emosional, tanda-tanda fisik pun mulai terlihat. Beberapa pelanggan mulai terlihat lebih kurus, meskipun mereka mengaku nafsu makannya justru meningkat drastis. Wajah mereka pucat, kulitnya tampak kusam, seolah ada sesuatu yang menguras energi dari dalam tubuh mereka. Mata mereka seringkali terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawahnya, seperti orang yang kurang tidur berbulan-bulan. Yang lebih aneh lagi,
beberapa dari mereka mulai berhalusinasi. Pak RT, yang dulunya skeptis, kini sering mengeluh melihat bayangan tikus melintas di sudut matanya, atau mendengar suara desisan aneh dari balik lemari. Ia sering mengibaskan tangannya ke udara, seolah mengusir sesuatu yang tak kasat mata. Ibu Yuli bahkan mengaku beberapa kali merasakan seperti ada yang merayap di kakinya. Namun ketika diperiksa, tidak ada apa-apa. Mereka semua mengira itu hanya karena kelelahan atau stres, efek dari kesibukan hidup. Di tengah semua keanehan ini, ada seorang wanita muda bernama Ajeng. Ajeng adalah seorang jurnalis investigasi independen, dikenal karena ketajamannya dalam membongkar kasus-kasus pelik. Ia juga salah satu pelanggan setia bakso Barokah. Setiap pulang kantor, Ajeng selalu menyempatkan diri makan bakso Pak Tono. Rasa gurihnya memang luar biasa, bahkan ia sering merasa tubuhnya lebih bersemangat setelah menyantapnya. Namun, akhir-akhir ini Ajeng merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasakan sakit kepala ringan yang konsisten, mudah lelah, dan terkadang ia juga merasa ada sensasi gatal yang tak kunjung hilang di beberapa bagian tubuhnya. Ia mengamati teman-temannya yang juga langganan bakso Barokah, dan menyadari bahwa mereka menunjukkan gejala serupa, bahkan lebih parah. Naluri jurnalisnya mulai terusik. Ini bukan sekadar kelelahan biasa, pikirnya. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak masuk akal. Desas-desus tentang praktik pesugihan bakso Barokah sebenarnya sudah mulai beredar di masyarakat. Bisik-bisik itu muncul dari obrolan warung kopi, dari ibu-ibu yang bergosip di pasar. Mereka mengaitkan kesuksesan instan Pak Tono dengan hal-hal gaib, namun tak ada yang berani menuduh secara langsung, apalagi membuktikan. Rasa takut dan kelezatan bakso yang membuat ketagihan, seolah menjadi benteng yang melindungi Pak Tono dari tuduhan tersebut. Ajeng tidak percaya tahayul begitu saja. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan pola-pola aneh yang ia lihat. Ia memutuskan untuk mulai mencatat semua gejala yang ia rasakan dan yang ia amati pada teman-temannya. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang bakso Barokah, mencari tahu riwayat warung itu sebelum sukses. Sebuah firasat buruk mulai merayap dalam dirinya, seolah ada kegelapan yang tersembunyi di balik gurihnya bakso Pak Tono. Ia tahu, sebagai jurnalis, ia tidak bisa tinggal diam. Ada yang tidak beres, dan ia akan mencari tahu apa itu, apapun risikonya. Pagi yang cerah di Bekasi tiba-tiba diselimuti kabut kelabu berita duka. Warga dikejutkan oleh kabar kematian Pak Budi, seorang pensiunan guru yang dikenal ramah dan merupakan salah satu pelanggan paling setia bakso Barokah. Ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil, seperti gigitan. Bukan gigitan besar, melainkan gigitan-gigitan kecil yang misterius, mirip sekali dengan bekas gigitan hewan pengerat, namun jumlahnya terlalu banyak dan tersebar di sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi tanpa kebingungan, tidak menemukan tanda-tanda perampokan atau kekerasan lain yang jelas. Berita kematian Pak Budi menyebar seperti api di musim kemarau. Ketakutan mulai merayap di hati masyarakat. Bisik-bisik tentang pesugihan bakso Barokah yang tadinya hanya desas-desus, kini mulai terasa lebih nyata. Namun, anehnya, meskipun ada ketakutan, antrean di bakso Barokah tidak berkurang drastis. Seolah ada daya tarik tak kasat mata yang lebih kuat daripada rasa takut itu sendiri. Orang-orang masih datang, seolah terhipnotis oleh aroma gurih yang memikat. Ajeng, yang mendengar kabar ini, merasakan firasat buruknya semakin kuat. Ia mengenal Pak Budi. Pria itu adalah salah satu yang paling sering mengeluh tentang halusinasi tikus dan tubuhnya yang mengurus. Ini bukan kebetulan, ia yakin. Dengan insting jurnalisnya yang tajam, Ajeng memutuskan untuk memulai penyelidikan serius. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang Pak Budi, mewawancarai keluarga korban yang masih syok, dan mencari tahu siapa saja pelanggan setia bakso Barokah yang menunjukkan gejala aneh seperti Pak Budi. Ia membuat daftar nama-nama, mencocokkan gejala-gejala yang ia catat dengan cerita dari keluarga korban. Pola itu mulai terlihat jelas. Semua korban yang menunjukkan gejala aneh, dan kini Pak Budi yang meninggal, adalah pelanggan setia bakso Barokah. Mereka semua adalah orang-orang yang paling sering menyantap bakso gurih Pak Tono. Sementara itu, di warung bakso Barokah, Pak Tono mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia mendapatkan mimpi buruk yang mengerikan setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan-bayangan hitam melayang di sekelilingnya, bisikan-bisikan aneh yang tak jelas maknanya,
dan terkadang ia merasa ada sesuatu yang dingin dan menjijikkan merayap di tubuhnya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Entitas gaib yang ia ajak bekerja sama, seolah mulai menunjukkan taringnya, memberikan peringatan samar bahwa ada harga yang harus dibayar. Pak Tono mencoba mengabaikannya, namun rasa takut itu semakin kuat. Kondisi fisik Ajeng sendiri mulai memburuk. Sensasi gatal yang ia rasakan di beberapa bagian tubuhnya kini semakin intens. Ia seringkali menggaruknya hingga kulitnya memerah. Suatu malam, ia menemukan beberapa titik merah kecil di lengannya, mirip gigitan serangga, namun ia tidak ingat pernah digigit sesuatu. Halusinasi samar juga mulai menghampirinya. Ia kadang merasa melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya, atau mendengar suara desisan tipis ketika ia sendirian di kamarnya. Kematian Pak Budi menjadi titik balik. Ajeng tahu ia harus bertindak cepat. Ia melihat daftar nama-nama pelanggan setiap bakso barokah yang ia kumpulkan. Dengan ngeri, ia menyadari sebuah pola yang mengerikan. Semua korban tewas, termasuk Pak Budi, ada di daftar itu. Mereka adalah orang-orang yang paling sering mengonsumsi bakso Pak Tono. Ajeng yakin, rahasia di balik kematian misterius ini tersembunyi di balik gurihnya bakso barokah. Ia harus membongkarnya, sebelum ada korban lain, atau bahkan sebelum ia sendiri menjadi salah satunya. Kematian Pak Budi menjadi cambuk bagi Ajeng. Ia tahu, waktu adalah musuh utamanya. Dengan daftar nama pelanggan setiap bakso barokah di tangannya, Ajeng mulai melakukan investigasi lebih mendalam. Ia menghubungi kerabat para korban yang menunjukkan gejala aneh, meminta izin untuk melihat catatan medis mereka. Hasilnya mencengangkan. Kebanyakan dari mereka didiagnosis dengan gangguan pencernaan kronis, anemia, dan kasus-kasus aneh yang disebut sindrom kelelahan kronis yang tidak lazim, padahal gaya hidup mereka tidak menunjukkan gejala ke arah sana. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa tubuh mereka perlahan mengurus, seolah ada yang menggerogoti dari dalam. Ajeng menyadari, ini bukan kasus biasa yang bisa diselesaikan dengan logika dan ilmu pengetahuan saja. Ada dimensi lain yang terlibat. Meskipun ia adalah seorang jurnalis yang berpijak pada fakta, kasus ini mendorongnya untuk membuka diri pada hal-hal yang tidak rasional. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal atau dukun yang lebih terpercaya, bukan seperti yang didatangi Pak Tono. Melalui kenalan lamanya, ia dipertemukan dengan Embok Darmi, seorang wanita tua dengan tatapan teduh namun penuh misteri, tinggal di pinggiran Bekasi yang tenang. Embok Darmi mendengarkan cerita Ajeng dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Ajeng selesai bercerita, Embok Darmi menutup matanya, menghela napas panjang. Ada entitas parasit, Nak, katanya dengan suara pelan. Mereka hidup dengan menggerogoti inangnya. Bukan hanya fisik, tapi juga energi dan pikiran. Ada ikatan tak kasat mata yang diciptakan, membuat inangnya sulit melepaskan diri dari pengaruh mereka. Embok Darmi juga menyebutkan tentang pembenihan, yang membuat Ajeng merinding. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, namun menyarankan Ajeng untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan Pak Tono. Berbekal petunjuk itu, Ajeng mulai mengintai gerak-gerik Pak Tono. Ia menyamar sebagai pembeli biasa, mengamati Pak Tono di warung, mencoba mencari celah atau keanehan. Pak Tono tampak normal di siang hari, ramah melayani pembeli. Namun, Ajeng merasakan aura aneh yang menyelimuti pria itu. Ia seperti boneka. Ekspresinya kadang kosong, matanya kadang berkilat aneh. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Ajeng memberanikan diri. Ia memarkir mobilnya agak jauh dari warung bakso barokah dan bersembunyi di balik semak-semak. Ia melihat Pak Tono keluar dari warung, membawa sebuah ember besar. Pak Tono berjalan menuju bagian belakang warung, sebuah area yang jarang terlihat oleh pembeli. Di sana, Pak Tono meletakkan ember tersebut, lalu mulai melakukan gerakan-gerakan aneh, seperti berdoa atau merapal mantra, sambil mengibaskan tangan ke udara. Ajeng bisa melihat asap tipis mengepul dari ember itu, dan bau anyir yang sangat kuat menerpa hidungnya, jauh lebih pekat daripada bau bakso. Samar-samar, ia melihat ada gumpalan daging aneh di dalam ember tersebut, berlumuran darah yang mengering. Kondisi Ajeng sendiri semakin memburuk. Sakit kepala yang ia rasakan kini lebih sering dan menyiksa. Halusinasi bayangan tikus kini tidak hanya di sudut mata, melainkan kadang tampak melintas di depannya dengan jelas. Gigitan-gigitan kecil misterius di tubuhnya semakin banyak, terasa gatal dan perih. Ia mulai kesulitan tidur,
merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya saat ia berbaring. Rasa takut mulai menyelimutinya. Ia tahu ia juga adalah salah satu inang. Dengan tangan gemetar, Ajeng mengeluarkan ponselnya dan merekam semua yang ia lihat. Rekaman itu memang tidak terlalu jelas karena minimnya cahaya. Namun cukup untuk menjadi bukti bahwa Pak Tono melakukan sesuatu yang tidak beres di belakang warungnya. Gumpalan daging aneh itu, bau anyir yang menusuk, dan gerakan-gerakan ritualnya, semua mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Ajeng tahu, ia semakin dekat dengan kebenaran. Namun pada saat yang sama, ia merasa jiwanya semakin terkuras, seolah ia sedang berlomba dengan waktu sebelum entitas itu menguasai dirinya sepenuhnya. Pikiran Ajeng terus berputar setelah insiden pengintaian di belakang warung. Rekaman samar di ponselnya adalah permulaan, tapi tidak cukup untuk membuktikan praktik pesugihan. Ia membutuhkan bukti fisik yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa dianalisis di laboratorium. Malam berikutnya, dengan jantung berdebar seperti genderang, Ajeng menyusun rencana yang nekat. Ia harus menyelinap masuk ke dalam warung bakso Barokah setelah jam tutup. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika jalanan benar-benar sepi dan semua lampu rumah di sekitar warung sudah padam, Ajeng menyelinap mendekat. Ia menggunakan alat pembuka sederhana untuk mencongkel kunci gembok pintu belakang. Udara dingin dan gelap menyambutnya di dalam. Aroma bakso yang tadinya harum kini bercampur dengan bau apak dan anyir samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Dengan senter kecil di tangan, Ajeng mulai menjelajahi bagian dapur. Ia mencari setiap sudut, membuka setiap laci, dan menggeser setiap tumpukan karung. Tak ada yang mencurigakan di area dapur utama. Namun, matanya tertuju pada sebuah dinding di pojok belakang yang tampak sedikit berbeda, seolah ada celah tersembunyi. Setelah diperiksa lebih dekat, Ajeng menemukan gagang pintu yang tersembunyi di balik sebuah poster kalender lama. Ia menariknya pelan, dan sebuah pintu kayu kecil berderi terbuka, menampakkan kegelapan pekat di baliknya. Ini dia. Sebuah gudang kecil yang selama ini tidak pernah dilihatnya. Bau anyir yang menusuk hidung langsung menyergapnya. Ajeng menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam. Pemandangan di depannya membuat perutnya bergejolak dan napasnya tertahan. Di sana, di sudut ruangan yang pengap dan lembab, tergeletak beberapa tulang belulang hewan yang tak wajar. Beberapa di antaranya tampak seperti kerangka kecil tikus. Namun ada pula yang lebih besar dan aneh, mirip tulang belulang mamalia kecil yang dimutilasi. Ada pula sisa-sisa sesajen, lilin-lilin bekas ritual, dan beberapa botol kecil berisi cairan kental berwarna merah gelap yang kelihatannya bukan kecap. Ajeng melihat sebuah buku catatan lusuh tergeletak di atas meja kayu. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah tulisan tangan Pak Tono, berisi resep bakso dengan kode-kode aneh, daftar bahan-bahan yang tidak lazim, dan beberapa coretan simbol-simbol gaib yang ia kenali dari penjelasan Embok Darmi. Di salah satu halaman, ada tulisan, daging dari ritual harus dicampur rata, agar inang tak curiga. Kata, inang, itu membuat darah Ajeng berdesir. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar, disertai suara kunci yang berputar di pintu utama warung. Pak Tono. Jantung Ajeng serasa ingin melompat keluar. Ia panik, segera memotret semua yang ia lihat di gudang itu dan mengambil sedikit sampel dari cairan kental dan beberapa tulang belulang kecil. Ia segera menutup kembali pintu rahasia itu dan kembali menyelinap ke dapur utama, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Pak Tono masuk ke dalam warung. Cahaya senter dari tangannya menyapu setiap sudut ruangan. Ia berhenti di depan pintu belakang, tempat Ajeng baru saja masuk. Mata Pak Tono menyipit, seolah mencium bau asing. Ia melangkah mendekat, dan Ajeng yang bersembunyi di balik gerobak bakso, menahan napas. Ketegangan memuncak. Pak Tono berdiri tepat di samping tempat persembunyian Ajeng selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Tatapannya kosong namun terasa menusuk. Ajeng bisa merasakan hawa dingin aneh memancar dari pria itu. Untungnya, Pak Tono akhirnya berbalik dan pergi, mungkin hanya mengecek keamanan warungnya. Ajeng menghela napas lega. Ia tahu ia harus segera keluar dari sana. Dengan sangat hati-hati, ia berhasil lolos dari warung itu, kembali ke mobilnya. Di dalam mobil, Ajeng melihat sampel yang ia ambil. Bau anyir itu semakin kuat. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pesugihan. Ia mulai merasakan tekanan psikologis yang kuat, seolah ada yang mengawasinya, seolah entitas itu kini menyadari keberadaannya.
Halusinasi dan gigitan pada tubuhnya semakin parah, mengancam kewarasannya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Ia harus membongkar ini, demi dirinya sendiri dan demi semua korban yang tak bersalah. Bukti fisik sudah di tangan, namun Ajeng tahu ia tidak bisa mengungkapkannya tanpa analisis yang kredibel. Ia menghubungi seorang kenalannya, Dr. Karina, seorang patolog forensik di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Karina adalah teman lama yang bisa ia percaya sepenuhnya. Ajeng menceritakan secara singkat apa yang ia alami dan apa yang ia temukan. Karina, meskipun skeptis, setuju untuk memeriksa sampel tulang dan cairan yang Ajeng bawa, asalkan dilakukan secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, hasil analisis Dr. Karina tiba. Ajeng menerima panggilan telepon yang membuat jantungnya mencelos. "Ajeng, ini gila." Suara Karina terdengar tegang. "Sampel tulang ini, mereka bukan tulang tikus biasa. Ada struktur abnormal, seperti mereka tumbuh di dalam inang yang lebih besar, lalu memecah keluar. Dan cairan ini, ada DNA asing yang sangat kompleks. Mirip parasit, tapi jauh lebih mengerikan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam karierku." Bersamaan dengan itu, Ajeng kembali menemui Embok Darmi. Kali ini, ia membawa serta catatan Pak Tono dan menceritakan secara detail apa yang ia temukan di gudang rahasia itu, termasuk kata inang. Embok Darmi mengangguk pelan, matanya menerawang. Dulu, ada cerita tentang entitas kuno yang bersekutu dengan manusia serakah. Mereka tidak hanya meminta tumbal, mereka meminta rumah. Mereka menempel pada inangnya, menggerogoti energi dan nutrisi, dan perlahan mengubah inang itu menjadi induk bagi keturunan mereka. Embok Darmi melanjutkan penjelasannya yang mengerikan. Gigitan-gigitan pada tubuh korban bukan gigitan tikus biasa. Itu adalah anak-anak entitas itu yang lahir dari dalam tubuh para pelanggan. Mereka menggerogoti inangnya dari dalam, memakan organ, mencuri nutrisi, hingga tubuh inang mengurus. Setelah cukup besar, mereka akan keluar, mencari inang baru, melanjutkan siklus kehidupan mereka. Dunia Ajeng runtuh. Semua teka-teki itu kini tersusun menjadi gambaran yang paling brutal. Bukan sekadar daging tikus, melainkan bagian dari entitas itu sendiri, yang ditanamkan ke dalam bakso untuk mengubah manusia menjadi sarang bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Bakso yang begitu gurih dan bikin nagih itu, ternyata adalah media penyebaran parasit mengerikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Embok Darmi menatap Ajeng dengan tatapan sendu. "Pak Tono, dia adalah inang pertama. Dia yang paling lama bertahan. Tubuhnya sudah tidak sepenuhnya milik dia lagi. Dia hanyalah boneka yang dikendalikan entitas itu, menjadi penjaga sarang dan penyebar anak-anaknya." Ajeng teringat tatapan kosong Pak Tono, perilakunya yang terkadang seperti bukan dirinya sendiri. Semua itu kini masuk akal. Pak Tono yang serakah, kini menjadi budak bagi entitas yang memberinya kekayaan semu. Pada saat yang sama, Ajeng merasakan tubuhnya sendiri bergejolak. Rasa gatal itu berubah menjadi sensasi perih yang menusuk. Ia melihat gigitan-gigitan kecil yang semakin banyak di lengannya. Ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya, seperti benjolan kecil yang berpindah-pindah. Rasa mual yang luar biasa datang menghantamnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Aku juga inang," bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Embok Darmi mengangguk. Sorot matanya menunjukkan keprihatinan. "Sudah lama entitas itu berada di tubuhmu, tapi kau adalah jurnalis. Jiwamu kuat. Kau melawan. Tapi waktumu tidak banyak." Ajeng melihat jam tangannya. Ia harus segera bertindak. Ia memiliki semua bukti, rekaman Pak Tono, analisis Karina, dan kesaksian Embok Darmi. Ini semua harus dipublikasikan. Namun, ia merasakan tubuhnya semakin lemah, energinya terkuras. Ia melihat ke tangannya, dan dengan ngeri, ia melihat benjolan-benjolan kecil di bawah kulitnya seolah mencoba memecah keluar. Gigitan-gigitan itu kini terasa seperti mencabik-cabik dagingnya. Ini adalah puncaknya. Ajeng tidak hanya harus membongkar kejahatan ini, ia juga harus berjuang melawan entitas yang kini hidup di dalam tubuhnya sendiri. Ia harus menyelamatkan dirinya, dan juga menghentikan monster ini agar tidak mengambil lebih banyak korban. Ia mengambil laptopnya, membuka dokumen kosong,
dan mulai mengetik dengan kecepatan tinggi, mempertaruhkan setiap detik yang tersisa dalam hidupnya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Tubuh Ajeng bergetar hebat. Rasa sakit dari gigitan-gigitan yang kini jelas terlihat dan bergerak di bawah kulitnya terasa tak tertahankan. Ia melihat benjolan-benjolan kecil itu membesar, seolah ada sesuatu yang mendesak ingin keluar. Mual hebat menyerangnya, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun, di tengah penderitaan itu, ada tekad membara di matanya. Ia tidak akan menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, Ajeng terus mengetik. Jari-jarinya terasa kaku. Namun ia terus menuliskan setiap detail kengerian yang ia temukan. Ia menyatukan semua bukti, rekamannya tentang ritual Pak Tono, hasil analisis Dr. Karina, dan penjelasan mengerikan dari Embok Darmi. Ia menuliskan kisah lengkap tentang bagaimana bakso barokah menjadi media penyebaran parasit, bagaimana pelanggan diubah menjadi inang, dan bagaimana Pak Tono sendiri adalah boneka yang dikendalikan. Ia bahkan menambahkan pengalaman pribadinya, sensasi gigitan dan pergerakan di bawah kulitnya sendiri. Begitu naskah selesai, Ajeng tidak berpikir panjang. Ia mengirimkan semua dokumen, rekaman, dan foto-foto mengerikan itu ke beberapa rekan jurnalisnya yang paling ia percaya, serta mengunggahnya ke platform media sosial pribadi dan beberapa grup investigasi daring. Dengan sentuhan terakhir, ia menuliskan sebuah takarir singkat, kebenaran di balik bakso barokah. Ini bukan sekadar pesugihan. Ini adalah teror. Setelah itu, tubuhnya ambruk, napasnya tersengal, dan kesadaran mulai meninggalkannya. Tidak butuh waktu lama. Hanya dalam hitungan menit, unggahan Ajeng meledak. Berita itu menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Foto-foto dan rekaman Pak Tono yang melakukan ritual aneh, digabungkan dengan kesaksian korban dan analisis ilmiah yang mengejutkan, langsung mengguncang seluruh Bekasi, lalu merambat ke seluruh Indonesia. Masyarakat yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini dilanda kepanikan dan kemarahan massal. Astaga, bakso tikus? Lebih dari itu, ternyata ada parasit. Pantas saja Pak Budi meninggal mengenaskan. Itu bukan tikus biasa. Kami makan bakso yang ada bibit penyakit dari dunia lain? Ya Tuhan! Kemarahan yang membuncah tak bisa lagi dibendung. Masa yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong mendatangi warung bakso barokah. Mereka berteriak, mengutuk, dan melempari warung itu dengan berbagai benda. Dalam sekejap, warung yang dulunya megah itu berubah menjadi medan amukan. Kaca-kaca pecah, meja-meja terbalik, dan gerobak bakso yang dulu menjadi simbol kesuksesan Pak Tono, kini hancur lebur. Mereka mencari Pak Tono, namun pria itu sudah menghilang, lenyap entah kemana. Di tengah kekacauan itu, Ajeng ditemukan oleh beberapa tetangganya yang panik. Tubuhnya sudah tergeletak tak berdaya, wajahnya pucat pasi, dan ia merintih kesakitan. Gigitan-gigitan kecil di kulitnya kini tampak semakin jelas, beberapa bahkan mengeluarkan cairan bening. Ia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, para dokter kebingungan menghadapi kondisi Ajeng. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya anomali aneh di dalam tubuhnya. Dokter-dokter menggelengkan kepala, tidak ada diagnosis medis yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Mereka hanya tahu, ada sesuatu yang menggerogoti Ajeng dari dalam, dan itu bukan penyakit biasa. Ajeng pun jatuh ke dalam kondisi koma, terbaring tak sadarkan diri, sementara berita tentang pesugihan bakso tikus menjadi headline di mana-mana, memicu ketakutan massal akan wabah yang tak terlihat. Kabar tentang amukan massa di warung bakso barokah menyebar cepat. Ketika polisi dan tim forensik tiba, yang tersisa hanyalah puing-puing dan reruntuhan. Pak Tono, sang pemilik warung, lenyap tanpa jejak. Ia menghilang bak ditelan bumi, meninggalkan warungnya yang hancur dan misteri yang semakin dalam. Pihak berwenang segera memulai perburuan besar-besaran, menyebarkan foto-foto Pak Tono sebagai buronan utama. Ia dicari bukan hanya karena dugaan pesugihan, tetapi juga atas kematian beberapa warga dan penyebaran penyakit misterius yang kini mulai menghantui Bekasi. Dampak dari pengungkapan Ajeng tidak berhenti pada Pak Tono saja. Di berbagai pelosok Bekasi, dan bahkan mulai merambah kota-kota tetangga, kasus-kasus aneh bermunculan. Orang-orang yang diketahui pernah menjadi pelanggan setiap bakso barokah mulai menunjukkan gejala serupa dengan para korban tewas. Tubuh mengurus drastis, kulit pucat, halusinasi melihat bayangan tikus, dan yang paling mengerikan, munculnya gigitan-gigitan kecil misterius di sekujur tubuh mereka.
Rumah sakit di Bekasi mendadak penuh sesak. Koridor-koridor dipenuhi pasien dengan kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Para dokter dan perawat kewalahan. Tes darah, CT scan, dan MRI tidak menunjukkan adanya virus atau bakteri yang dikenal. Ilmu pengetahuan modern tak mampu memberikan jawaban atas wabah yang tak terlihat ini. Kepanikan massa semakin menjadi-jadi. Media massa ramai memberitakan wabah bakso tikus yang tak terkendali. Pemerintah kota pun membentuk gugus tugas darurat, melibatkan ahli medis, kepolisian, dan bahkan tim dari Kementerian Kesehatan untuk mencari tahu penyebab dan penanganan wabah ini. Sementara itu, Ajeng terbaring koma di ruang perawatan intensif. Ia masih hidup, namun tubuhnya sangat lemah. Para dokter terus memantau kondisinya, bingung dengan anomali yang terjadi di dalam dirinya. Meski tak sadarkan diri secara fisik, Ajeng seolah berada di alam lain. Dalam komanya, ia sering melihat kilasan-kilasan mengerikan, bayangan hitam yang melayang-layang, suara desisan yang menusuk telinga, dan yang paling menakutkan, ia merasakan sensasi digerogoti dari dalam. Ia melihat anak-anak, entitas itu, wujudnya samar, transparan, namun terasa sangat nyata, merangkak di dalam kegelapan yang menutupi kesadarannya. Ia berjuang, meskipun hanya dalam pikirannya, untuk tidak menyerah pada kegelapan itu. Di sisi lain, Pak Tono, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali entitas, menjadi sosok yang lebih mengerikan. Wajahnya kurus kering, matanya cekung dengan sorot merah yang menakutkan. Ia kadang terlihat berkeliaran di malam hari, seperti bayangan, di daerah-daerah yang gelap dan terpencil. Masyarakat yang kebetulan melihatnya bersaksi bahwa Pak Tono tampak seperti mayat hidup, bergerak tanpa tujuan. Kadang ia terlihat seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Beberapa laporan menyebutkan ia terlihat mendekati warung-warung bakso lain, seolah mencoba menyebarkan kutukannya. Rasa lapar akan inang baru, atau perintah dari entitas yang menguasainya, mendorongnya untuk terus bergerak, menjadi pembawa teror yang tak kasat mata. Menyadari bahwa ini bukan lagi kasus kriminal biasa, tim khusus yang dibentuk pemerintah mulai mencari bantuan dari ahli spiritual dan folklore. Mereka mendatangkan beberapa ulama dan paranormal terkemuka dari berbagai daerah, berharap ada yang bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana menghentikan entitas tak kasat mata ini. Pertarungan kini beralih dari dunia fisik ke ranah spiritual, menghadapi ancaman yang belum pernah mereka bayangkan. Tim khusus gabungan antara aparat kepolisian, ahli medis, dan kini para ahli spiritual, bekerja keras mengungkap misteri di balik wabah yang melanda Bekasi. Mereka menyadari bahwa akar masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar praktik pesugihan. Dengan bantuan Embok Darmi dan beberapa ulama sepuh, mereka mulai menelusuri asal-usul entitas parasit tersebut. Menurut catatan kuno dan legenda yang diturunkan secara lisan, entitas ini adalah makhluk primordial yang telah ada sejak lama. Mereka bukan setan atau jin biasa, melainkan parasit dimensi lain yang hidup dengan merasuki inang, menguras energi kehidupan, dan yang paling mengerikan, menggunakan inangnya sebagai sarang untuk melahirkan keturunan mereka. Mereka mencari manusia dengan jiwa yang lemah dan penuh ambisi, seperti keserakahan, sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dunia ini. Begitu berhasil masuk, mereka akan perlahan menggerogoti inangnya hingga kosong, lalu keluar untuk mencari inang baru, menciptakan siklus teror yang tak berkesudahan. Para ahli spiritual menemukan bahwa entitas ini memiliki kelemahan tertentu. Mereka sangat sensitif terhadap energi positif murni dan ritual pembersihan kuno yang melibatkan elemen-elemen alam tertentu, seperti air suci dan wewangian khusus. Namun, proses pembersihan itu sangat berbahaya, karena entitas akan melawan dengan sekuat tenaga, dan inang bisa tidak selamat. Di tengah pencarian solusi, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pak Tono, sang buronan yang selama ini menghilang, ditemukan oleh tim pencari di sebuah gubuk terpencil di pinggir hutan. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya merah menyala. Ia tidak merespons panggilan, hanya mendesis-desis aneh. Namun, di tengah kondisi yang mengerikan itu, ada momen singkat ketika Pak Tono menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Embok Darmi, yang ikut dalam tim, merasakan perubahan itu. Ia mencoba berkomunikasi dengan Pak Tono. Melalui tatapan mata yang sayu, Pak Tono seolah menyampaikan penyesalan yang mendalam. Kilasan-kilasan ingatannya tentang keluarga, tentang warung bakso barokah yang dulu sepi, melintas di benaknya yang dikuasai entitas.
Ia melihat semua kekacauan yang telah ia sebabkan, semua korban yang berjatuhan. Rasa bersalah yang teramat sangat menyelimuti jiwanya, meskipun entitas masih mencengkeramnya. Dalam momen kesadarannya yang singkat namun krusial itu, Pak Tono menunjuk ke arah reruntuhan Bakso Barokah, tempat ia melakukan ritual pesugihan pertama kali. Ia merintih pelan, seolah ingin mengatakan bahwa di sanalah sumber kekuatan entitas itu berada, atau setidaknya, di sanalah titik awal yang harus dihancurkan. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan wabah ini dan mengakhiri penderitaannya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah sakit, Ajeng yang masih dalam koma, secara ajaib, menunjukkan respons. Melalui koneksi spiritual yang kuat, ia mulai berkomunikasi dengan Embok Darmi dalam mimpi. Ajeng memberikan petunjuk-petunjuk penting tentang kelemahan entitas, sensasi yang ia rasakan di dalam tubuhnya, dan bagaimana entitas itu bergerak. Petunjuk dari Ajeng ini sangat krusial, melengkapi informasi yang sudah dimiliki para ahli spiritual. Dengan informasi dari Ajeng dan penyesalan Pak Tono, tim khusus menyusun rencana terakhir. Pak Tono, yang kini pasrah, digiring kembali ke reruntuhan warung Bakso Barokah. Di sana, di bawah bimbingan para ahli spiritual, Pak Tono melakukan ritual pengorbanan diri. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, dan dengan mantra-mantra pembersih yang dibacakan para ulama, Pak Tono, sebagai inang pertama dan yang paling terhubung dengan entitas, secara simbolis menghancurkan ikatan gaib tersebut. Sebuah cahaya terang menyilaukan mata, diikuti oleh jeritan melengking yang hanya bisa didengar oleh beberapa orang, sebelum semuanya hening. Tubuh Pak Tono ambruk, tak bergerak lagi. Ia telah mengakhiri penderitaannya, dan juga menghentikan penyebaran teror yang ia mulai. Pengorbanan Pak Tono, diiringi ritual pembersihan kuno, berhasil. Sebuah kekuatan tak kasat mata seolah terangkat dari bekasi. Wabah yang tadinya tak terkendali perlahan mereda. Pasien-pasien di rumah sakit, yang tadinya tak memiliki harapan, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Gigitan-gigitan misterius di tubuh mereka menghilang, halusinasi berangsur lenyap, dan tubuh yang mengurus mulai kembali berisi. Proses penyembuhan memang tidak instan, butuh waktu dan terapi intensif. Namun setidaknya, ancaman terburuk telah berlalu. Ajeng adalah salah satu yang berangsur pulih. Setelah beberapa minggu dalam kondisi koma, ia akhirnya membuka matanya. Tubuhnya terasa lemah, namun pikiran dan jiwanya terasa lebih ringan. Ia merasakan seolah ada beban berat yang terangkat dari dalam dirinya. Meskipun secara fisik ia belum sepenuhnya pulih, ia tahu ia telah memenangkan pertarungan melawan entitas di dalam dirinya. Ia adalah saksi hidup dari kengerian yang nyaris menghancurkan kotanya. Dampak dari pesugihan bakso tikus begitu mendalam. Warung Bakso Barokah kini rata dengan tanah, dibiarkan menjadi puing-puing, monumen bisu pengingat akan keserakahan dan kengerian yang ditimbulkannya. Masyarakat Bekasi, meskipun lega, masih dihantui trauma. Setiap kali ada warung bakso baru buka, atau mencium aroma bakso yang terlalu kuat, mereka akan teringat akan episode gelap ini. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib, sekaligus ketakutan akan jalan pintas, semakin mengakar dalam benak mereka. Setelah pulih sepenuhnya, Ajeng tidak berhenti. Ia menuliskan seluruh kisah pesugihan bakso tikus secara rinci, menggabungkan pengalamannya sebagai jurnalis, bukti-bukti yang ia kumpulkan, dan keterangan dari Embok Darmi serta para ahli. Buku itu menjadi bestseller nasional, bukan hanya sebagai kisah horor, tetapi juga sebagai peringatan keras tentang bahaya keserakahan dan dampak tak terduga dari perjanjian gelap. Kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi banyak orang, mengajarkan bahwa rezeki yang didapat dari jalan yang tidak benar akan selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Meskipun entitas utama telah melemah dan sumber kekuatannya dihancurkan, ada bisikan samar yang tersisa. Embok Darmi pernah berkata bahwa entitas semacam itu tidak pernah sepenuhnya musnah, hanya tidur atau menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Beberapa orang yang pulih dari wabah itu kadang masih merasakan sensasi gatal samar di kulit mereka, atau mendengar desisan tipis di malam hari. Ada ketidakpastian yang menggantung, sebuah bayangan tipis yang mengingatkan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib adalah sesuatu yang sangat rapuh. Ajeng sendiri kini lebih bijaksana dan waspada. Ia merenungkan betapa rapuhnya hidup dan bagaimana satu keputusan gelap bisa memicu serangkaian peristiwa yang mengerikan. Ia terus berkarya sebagai jurnalis,
Namun kini dengan fokus yang lebih besar pada kisah-kisah yang memperingatkan tentang kebaikan, kejahatan, dan konsekuensi dari pilihan-pilihan manusia. Ia tahu, di balik setiap kelezatan yang menjanjikan, bisa tersimpan kengerian yang tak terbayangkan. Dan ia, Ajeng, akan selalu siap untuk menguak kebenaran itu, apapun wujudnya.